Saya tanya balik. Lu jangan sut. Ini room saya. Kamu diam. Kamu harus ikut aturan. Ini pasti Islam ini. Islam nggak tahu aturan ini. Islam nggak tahu. Sabar, ya. Justru kenyataannya kamu dengerin. Takut ya. Telinganya dipakai. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, perintah untuk memakan daging anak manusia, perintah Tuhan atau perintah setan? Iya, perintah Tuhan Yesus. Oh, siapa nama Tuhannya di sini yang mengajarkan? Kamu boleh buka. Catat ya teman-teman, ajaran Kristen ada perintah makan daging anak manusia. Dengarkan ya. Oke. Jadi kitab apa itu namanya? Ini di 1 Korintus 11 ayat 20. Waduh, kitab Paulus. Baik, silakan. Diam ya. Silakan. Sebab apa yang telah kuterima daripadamu, ya, daripada ini ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat Muslim. Dari diskusi kali ini, ada umat Muslim yang sok keras mendebat iman Kristen tanpa pengetahuan, sehingga dapat dibuat malu oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Selamat malam, saudari. Ya, selamat pagi, Pak. Silakan, mau bertanya apa, Pak? Iya. Boleh bertanya memangnya? Boleh. Oh, boleh. Emang Baik. Bapak mau naik ke atas mau ngapain? Biasanya kan kok komal karistengnya itu nggak boleh bertanya. Ini Bapak ini agama Islam ya? Agama Islam memang suka berdusta. Baik. Oh, Memang suka berdusta lebih gitu hebat ya. itu begini. Lebih Sejak hebat ajaran kapan? Kristen itu. Sabar, santai. Soundcardnya nggak usah kenceng kali. Jangan di mute lah. Iya, sabar, nggak usah. Karena ketika Anda bilang, loh, emang kan boleh bertanya. Pertanyaan saya tanya balik. Lu jangan sut. Ini room saya. Kamu diam. Kamu harus ikut aturan. Ini pasti Islam ini. Islam nggak tahu aturan ini. Ya. Islam nggak tahu. Sabar, ya. Justru kenyataannya kamu dengerin. Takut ya. Telinganya dipakai. Justru, ya, saya nggak pernah nemu ada Islam boleh ditanyain. Kamu Islam memang sering ditanya? Ditanya. Oke, kamu mau ditanya serius? Aku mau nanya, maka kamu boleh? Oh, mau nanya. Boleh. Silakan. Boleh, baik. Tunggu bentar. Ajaran gini. Bentar. Baru nanya kok bentar. Sabar. Gimana ini orang? Kok mukanya abu-abu ya? Oh, kamu mukanya pakai apa ini? Ini kok Pakai abu-abu. glowing atau enggak ini? Ya? Gimana ini kok abu-abu? Iya. Ayo dong, sekali-sekali boleh bertanya dong di Komal Kristen. Boleh? Silakan, Boleh, baik. Saya pernah membaca Bible ketika diperintahkan untuk memakan daging anak manusia. Itu perintah itu ajaran setan atau ajaran Tuhan? Silakan dibuka dalilnya. Jawab dulu. Loh, saya nggak pernah nemu ada kayak gitu. Silakan dulu buka. Oh, nggak pernah nemu. Baik, Iya, besarkan saya. Besarkan. Boleh. Baik. Ya, ini kan enak diskusi. Bentar ya. Ya. Oke, baik saudara-saudara, kita lihat ya, ajaran Kristen ini memang agak lain. Oke, ini narasinya ajaran Kristen ya. Silakan. Iya, ajaran Kristen, betul. Oke, silakan. Silakan buka di kitab Yohanes 6:53. Yohanes Nih, 6:53. 6:53. Silakan dibaca. Baik. Ya. Maka kata Yesus kan Tuhan kamu, betul? Ya, silakan. Iya, ini ajaran Yesus yang sebenarnya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, perintah untuk memakan daging anak manusia, perintah Tuhan atau perintah setan? Ya, perintah Tuhan Yesus. Oh, siapa nama Tuhannya di sini yang mengajarkan? Kamu boleh buka di 1 Korintus 11 ayat. Jawab dulu. Iya, ini jawabannya. Jawab dulu. Ya, siapa nama Tuhannya di sini? Ini ya, ada jawaban. Jawab dulu lah. Ini mau dijawab nggak? Ya, silakan. Oke, ini ya. Jadi perintah memakan darah dan daging anak manusia itu merujuk kepada ini, Bang. Oke. Nggak boleh ditafsir ya, sesuai dengan data. Nggak usah ditafsir. Ya, baik. Silakan jelaskan. Nih, aduh, kameranya. Please. Ya, baik. Silakan. Oke, kita besarkan. Catat ya teman-teman, ajaran Kristen ada perintah makan daging anak manusia. Dengarkan ya. Oke. Ya, di kitab apa itu namanya? Ini di 1 Korintus 11 ayat 20. Waduh, kitab Paulus. Baik, silakan. Diam ya. Ya, silakan. Sebab apa yang telah kuterima daripadamu, ya, daripada ini ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, ya. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti sesudah mengucap syukur. Dia berkata, inilah tubuhku, roti itu tubuhnya, yang diserahkan bagimu, perbuatlah itu. Demikian dia mengambil cawan yang berisi anggur ini ya. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku. Baik, terima kasih Magadir. Jadi sudah jelas ya, ajaran Kristen tuh. Iya dong, makan darah dan tubuh Kristus, memang itu ajaran kami. Nggak ada yang masalah. Jadi, kalau kamu bilang di Yohanes tadi, darah dan tubuh itu adalah roti dan anggur itu ekaristi, terlalu gampang bagi saya menjawabnya. Oke ya. Ada lagi. Jadi saya membuktikan ketika dia bertanya, bolehkah Oten kan nggak biasanya ditanya, saya di sini selalu ditanya. Anda tahu? Nggak pakai tafsir. Ada saya menafsir? Nggak pakai tafsir. Terlalu kecil. Itu maksudnya perjamuan kudus. Kami mengenalnya sebagai sakramen ekaristi. Terlalu simpel. Ada lagi ayatnya yang lain dikatakan ya, akulah roti hidup. Di situ adalah Tuhan Yesus yang bilang, dia mengakui dirinya adalah roti hidup. Maka kami harus makan roti supaya kami bisa hidup. Kamu nggak ngerti? Wajar, kan masih Islam. Gitu, ya kan? Sudah, jangan pansos di room saya. Mau pansos? Bukan pansos yang nggak jelas kayak gitu. Orang-orang baru, ya. Gimana? Gaya lama itu, polemikus botol. Loh, sekarang gini, kalau kita mendengarkan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, berarti dia beneran roti toh? Beneran roti kan? Nah, ketika dia bilang, kalian harus makan darah dan tubuh anak manusia, itu merujuk kepada dia yang adalah roti hidup. Gitu. Gini aja, kecil. Nih, untuk yang bilang Tuhan jadi roti, iyalah. Sebab manusia itu butuh makanan untuk bertahan hidup. Tuhan itu memang harus menjadi makanan, karena manusia itu bisa hidup, bertahan hidup dari makanan. Makanya kalian itu tidak mengerti hal-hal yang seperti ini. Belum belajar makrifat nggak usah. Di sini kelasnya profesor. Kok nggak akan nyampe? Kau sampai kapanpun nggak akan nyampe di sini, ya.
gitu. Pakai akal, yoi. Selalu kita pakai akal. Kenapa? Gak ada oten yang gak berakal. Semua oten itu berakal. Ya, kami memahami hal-hal yang alegoris, kami memahami hal-hal yang secara hurufiah. Kalau kamu kan nggak ngerti, alegoris nggak ngerti, sajak nggak ngerti, maunya letterlik, apa itu? Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.